Demikian Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau peduli segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bersama-sama kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Kita menyatakan bahwa sungguh besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh perlindunganmu.
Berkat khusus sebagai rancangan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang kebetulan, semua Tuhan punya rencana. Bahkan sejauh telinga mendengar dan mata memandang, kami memuji Engkau di tempat ini. Rancangan-Mu juga ada dalam hidup mereka. Lambat atau cepat, mereka pasti datang kepada Tuhan. Orang-orang yang kami kasih, yang kami doakan selama ini, bahkan mereka yang menganggap kami musuh, kami mahu melihat di hari-hari mereka datang bersama dengan kami, bersorak-sorai memuji Allah, menikmati berkat Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah terbatas dengan segala dosa kekurangan kami, tapi Tuhan mengasihi kami. Kesabaran-Mu mempertobatkan banyak jiwa, kesabaran-Mu menyadarkan kami dan membuat kami semakin cinta akan Engkau. Berbicara Engkau pada saat siang hari ini di dalam ibadah kami. Setiap orang yang hadir diberkati dan mengerti dan menerima kuasa yang Kau limpahkan di dalam ibadah kami ini. Terpujilah nama-Mu, dengan penuh sukacita kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, kita sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, shalom. Ada sukacita? Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Amin. Apa yang kita katakan terjadi, demikian adanya. Waktu saudara katakan, mungkin saudara sedang sakit, saudara sedang punya pergumulan, saudara sedang ada keberatan di dalam hati, ada pikiran yang sedang kalut. Kenapa perlu kita ucapkan? Ketika kita ucapkan, telinga kita mendengar, hati kita boleh melakukannya, sehingga hidup kita boleh bersukacita. Walaupun kata iblis, kamu gak ingat ya, kamu punya penyakit. Kamu gak ingat ya, kamu punya pergumulan. Kamu gak ingat, kamu tadi malam baru berdosa. Tetapi saudara, apapun itu, saudara hari ini sudah ada dalam hadirat Tuhan. Kita tinggal menerima apa yang Tuhan sediakan. Tuhan, apapun keadaanmu, Dia tetap adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sesuai dengan kesaksian yang tadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, Ida kan dari Jakarta, ya kan, orang Jakarta loh. Jadi kenapa Tuhan kadang-kala diperlukan orang lain untuk menyatakan? Siapa tahu Ida ragu-ragu kan panggilan Tuhan. Udah di Jakarta, di sana ada ini, ada itu, gampang ini, gampang itu. Ya, jadi Tuhanlah dengan Ida yang tahu kenapa sampai Tuhan menganggap perlu berbicara dengan seseorang, ya, supaya menumbuhkan, menguatkan keraguan-keraguan yang ada dalam dirimu, bahwa pemuda remaja bersinergi. Katakan bersinergi, ya, semua akan dipakai oleh Tuhan. Anak muda katakan, halo ada anak muda, semua anak muda akan dipakai oleh Tuhan. Ada anak muda? Anak muda itu terkenal dengan semangat, amin, itu, ya, semua anak muda di tempat ini akan dipakai oleh Tuhan. Malah ya. Semua kaum bapak di gereja ini akan dipakai oleh Tuhan. Istri yang menang. Istrinya. Semua kaum bapak di gereja ini dipakai Tuhan. Semua kaum wanita, ibu-ibu di gereja ini dipakai oleh Tuhan. Bagi yang mau. Bagi yang mau, nanti dipaksa-paksa oleh Tuhan. Dipaksa itu nggak enak, lebih baik menyerah. Ya kan, kalau penjahat dikejar-kejar nggak enak. Tapi kalau dia menyerah, dia ditangkapnya nggak luka-luka, nggak digebukin, karena dia menyerah. Ya, ketika dia mau dijatuhkan vonis hukuman, karena dia menyerah dan baik-baik menyerahkan dirinya, hukumannya dikurangi. Jangan-jangan dibebaskan. Ya, jadi saudara lebih baik menyerah. Bapak Ibu, saya punya pengalaman yang saya mau bagikan berkalian dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Ya, di hari-hari ini kita kan dunia sedang mengalami goncangan-goncangan. Nggak tahu lagi apa goncangan ke depan. Makanya kami sebagai hamba Tuhan di tempat ini terus berseru mengandalkan Tuhan, memuji Allah siang malam, ya, pagi, siang, sore, malam hari, membuka doa-doa di tempat ini, berseru kepada Tuhan.
ya, dan juga doa puasa. Kita sudah pernah lakukan 2 puasa 21 hari bersama-sama yang mau mengambil. Ya, sekarang ini juga kita sedang berpuasa 10 hari untuk rencana Tuhan yang besar yang sedang Tuhan mau nyatakan. Dan ini hari yang ke-7, tinggal 3 hari lagi. Hari Rabu adalah hari terakhir untuk kita berdua berpuasa 10 hari. Bukan terakhir, akhirnya nggak pernah 2 puasa lagi. Ya, kita terus nggak tahu apa yang Tuhan gerakkan lagi di hari-hari ini, karena tanpa pengorbanan tidak ada tuayan. Tanpa pengorbanan tidak ada berkat. Ya, karena harus ada timbal balik dari Tuhan dan dari kita, ada respon. Makanya apapun yang Tuhan katakan, sakit atau enggak sakit, laksanakan. Ya, biasanya kita selama ini, saya sudah lama tidak banyak berdoa, bukan banyak berpuasa. Karena puasanya hari Jumat saja bersamaan dengan jemaat, ya kan, cuma sekali seminggu. Padahal dulu waktu saya muda, hari-hari saya sejak kenal Tuhan itu senangnya puasa, ya, senangnya berdoa dan berpuasa. Ya, kadang Tuhan perintahkan, ya, dalam 1 minggu, ya berapa bulan, 3 hari, dalam 1 minggu itu puasa full, 4 hari. Dalam 1 minggu itu setengah hari. Jadi berganti-gantian. Bahkan waktu saya dipanggil pertama oleh Tuhan, praktek melayani di Ajibata ini dulu, belum ada gereja, masih di rumah-rumah, jemaatnya masih sedikit. Saya dari Jakarta, Tuhan taruh bulan, itu kan hanya 6 bulan. Mulai dari sampai ke Ajibata, berkomitmen berpuasa sampai pulang. Jadi tidak pernah selama 6 bulan tidak pernah menikmati sarapan yang namanya mie gomak pagi itu kan. Waduh, kalau ketemu mie gomak itu rasanya tergoda-goda, apalagi ada dalimannya gitu kan. Ya, tetapi karena komitmen dari Tuhan, selama 6 bulan kami berpuasa setiap hari, tidak ada berhenti dengan cara yang seperti yang Tuhan taruh di hati saya waktu di Jakarta. 3 hari puasa full, 4 hari, setengah hari. Sampai jemaat itu selalu menggoda. Dia bilang, masa sih gak pernah sarapan? Kayak mereka bawa makanan, kadang kami gak makan pagi, nanti siang, atau nanti malam kalau lagi full puasanya. Ya sampai jemaat itu bosan, merayu-rayu, merengek-rengek. Ya biasanya gitu tuh. Ya namanya kepengen lah gitu, namanya gadis. Tapi kami tetap berkomitmen, kami akan berpuasa sampai kami selesai masa praktik 6 bulan. Dan saudara, kami tidak pernah sakit, ya, kami tidak pernah merasa lelah. Kami juga membantu jemaat meladang, ya, kami meladang, bantu jemaat juga jualan di 3 Raja. Kalau hari Sabtu, Kamis, Selasa, kami pergi bantu jemaat. Walaupun kadang juga kami berpuasa, kami bantu jemaat kerja, berjualan. Kan masih muda, tapi tidak terganggu walaupun berpuasa. Biasanya sekarang ini udah setahun, 2 tahun, 3 tahunan lah, tidak ada puasa tambahan kecuali yang berapa bulan lalu kita 21 hari full puasa bersama-sama untuk kegerakan janji Tuhan. Dan pertama kita lulus 21 hari, lalu sekarang 10 hari. Saya bisa bedakan rasanya. Biasanya kalau hari Jumat saja, cuma hari Jumat puasa pagi, nanti jam-jam 9 itu udah lapar, sudah lemas, karena udah jarang ya, karena cuma sekali seminggu. Tapi sekarang kalau kita dorong puasa setiap hari seperti ini, sudah masuk hari yang ke-7. Ya, saya pergi ke Siantar pun, ya pelayanan kayak mana, kerja kayak mana, saya berkebun, ya, karena saya senang berkebun ya, petani. Nah sudah petani saya dulu, ya, senang berdagang. Nah jadi saya rasakan tidak ada, bahkan sudah waktunya buka puasa, rasanya kalau boleh nambah lagi begitu, ya nambah lagi. Dan tidak merasa ada pening-pening, ada tersendat-sendat atau cendut-cendut. Ya. Bahkan saya sekarang sedang olahraga, malam kan sudah mulai puasa, ya makan malam terakhir jam 9 paling tidak saya sudah, ya saya makan malam cepat saudara. Jadi jam 9 malam itu terakhir saya minum. Ya. Lalu saya sebelum tidur ada senam untuk tidur sekarang. Sebelum tidur itu saya senam dulu, ya untuk supaya saya fit. Ternyata senam sebelum tidur lebih fit lagi di dalam berdoa dan berpuasa.
Nah jadi saudara, kita kalau radikal untuk Tuhan, artinya saudara kita sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Yang mengikut Tuhan kalau kecemplung itu enak sekali. Katakan enak sekali. Kita dipelihara oleh Tuhan. Apa gimana sih? Apalagi yang puasa 40 hari, 40 malam, gak makan, gak minum. Waduh, dulu aku masih muda puasa, masih gampang lagi. Makanya saya bingung kalau anak-anak muda gak ada yang mau puasa gitu, gak ada yang mau datang doa puasa. Jadi mulai hari ini mari berpuasa. Kami yang berdoa dan berpuasa ini kurang lebih 1.800 orang kami berdua berpuasa bersama-sama, walaupun secara online. Dan banyak kesaksian, ada yang sembuh, kadang mau berhenti puasanya, tapi Tuhan bilang lanjutkan. Aku kan sakit, kadang karena sakit kita bela diri kita, ya. Kita lebih perhatian kepada penyakit kita. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kuatkan justru sakit kanker, sakit apapun dia berdoa dan berpuasa justru sembuh. Saya ingat juga dulu waktu saya sakit lever, ya, saya malah berpuasa, jaga pola makan, ya 2 tahun gak makan yang berminyak, tanpa obat dokter. Saya duduk di kaki Tuhan, saya berseru kepada Tuhan. Gak ada pergi ke dokter lagi, cuma ngecek kalau penyakitnya sudah sekian, sudah lumayan parah gitu. Tapi saya teguhkan hati saya kuatkan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, Dia adalah tabib di atas segala tabib. Saya tidak bukan mengecilkan dokter, tapi itulah iman saya. Ya, sampai saat ini selalu saya mengandalkan Tuhan, tidak minum obat-obatan. Saya berharap dan mengandalkan Tuhan. Toh terbukti orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Amin. Saya boleh sehat sekarang, saya boleh sembuh tanpa obat, saya diberkati Tuhan, saya boleh tetap melayani. Dan saya sangat percaya janji Tuhan yang besar bagi Aji Bata, Parapat dan sekitarnya luar biasa. Tuhan akan laksanakan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan gak sia-sia. Saya jauh-jauh dari Jakarta jadi anak Aji Bata sekarang. Bahkan anak-anak saya semua lahir dan besar di Aji Bata. Ya. Jadi semuanya itu pasti doa-doa seruan yang kami naikkan di daerah Aji Bata ini akan terjadi luar biasa. Dan saya katakan kepada pemimpin pujian, tolong pemimpin pujian setiap minggu, setiap ibadah ada lagu dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya, ya, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Dan itu makanya pujian Tuhan gerakan untuk kami doa syafaat hari Kamis sore, Tuhan gerakan untuk nyanyikan itu setiap minggu. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan menyatakan itu. Dan kami melihat sekarang sudah mulai. Katakan sudah mulai. Allah sedang bekerja luar biasa. Saudara yang Tuhan utus ke Aji Bata Parapat ini tidak kebetulan. Ya, ada maksud Tuhan. Maka pilihan dan panggilan Tuhan tanggung jawabilah dengan sungguh-sungguh. Karena suatu saat Tuhan akan tuntut itu. Tuhan akan tanya, apa misi yang kau genapi, yang sudah kau capai waktu engkau ditempatkan di Aji Bata Parapat dan sekitar? Apa yang sudah kau kerjakan? Apa yang sudah kau capai? Itu pasti Tuhan tanya. Lihat kiri kananmu, katakan buat. Masih semangat melayani Tuhan? Ini anak-anak muda akan lebih lagi, wanita akan lebih lagi, kaum pria akan lebih lagi, luar biasa. Karena itu janji Tuhan. Kapan berlangsungnya? Allahu a'lam. Hanya Tuhan yang tahu. Insya Allah, kata orang seberang. Dan bagi kita pasti terjadi. Amin. Kita buka dulu Daniel pasal yang ketiga. Saudara, saya harap respon hari ini. Kalau mau katakan amin, amin. Ada sesuatu yang mau katakan. Saya teringat satu kesaksian
seorang tentara ini di bangsa lain. Waktu tentara itu mereka sudah tidak ada harapan untuk menang, mereka tidak ada harapan lagi. Karena biasanya kalau orang dikirim ke peperangan, ya godangnya hanya satu, mati atau cacat. Ya. Mati atau hidup tapi akan cacat. Itu yang ada dalam peperangan. Tapi suatu saat sebelum mereka berperang, ya ada seorang hamba Tuhan yang menguatkan mereka, dan hamba Tuhan ini katakan seperti ini: saudara akan tetap hidup dan diberkati dengan umur yang panjang. Melihat peperangan yang besar itu, tentara-tentara yang lain tidak ada yang mengaminkan. Yang mengaminkan hanya satu orang. Amin, katanya. Saudara, terbukti setelah mereka berperang, hanya satu orang inilah negara itu mengalami kekalahan besar, tetapi yang satu orang tentara yang mengaminkan perkataan firman itu, dia hidup, yang lain meninggal. Walaupun negaranya kalah, tapi Tuhan bawa dia ke negara yang lain, dan dia menjadi seorang yang memiliki umur panjang yang luar biasa, dan dia menjadi saksi. Suatu saat saya akan cari namanya, siapa namanya itu, ya, karena waktu itu sekilas saya dengar kesaksiannya. Jadi saudara jangan main-main yang namanya mengaminkan. Saya harap saudara bukan hanya melotot lihat saya di sini, tapi pikirannya kemana-mana, sehingga apa yang disampaikan saudara tidak dengar. Apa katanya tadi? Ya. Kemarin saya bicara dengan satu anak kecil, tolong dulu ini begini, antarkan ke sana gini. Hah? Ini begini, bantar sana. Hah? Saya lalap, ha? Karena apa? Ada mainan di tangannya. Ya, dia sibuk dengan mainan ini. Dia mendengar, tapi hah? Pura-pura tidak mendengar ternyata. Kenapa? Bukti yang sekarang kamu itu dari tadi kamu. Oh iya, pergi dia taunya. Berarti saudara bukan yang nggak dengar, tapi nggak peduli. Udah buktinya setelah dimarahin, tahu kok dia. Nggak saya ulang lagi apa yang mau dia kerjakan. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak temu anak yang begini modelnya, nah itulah dia. Sebetulnya dia tahu, tapi sekali-kali perlu disenggah. Saudara dan saya juga sudah dalam Tuhan, sekali-kali perlu disenggah Tuhan. Perlu Karena apa? Kadang-kadang kita dengar ya saja, tapi tidak melakukannya. Ya, Daniel pasal yang ketiga. Saudara jangan suruh, saya nggak mau suruh saudara bilang amin amin. Kalau saudara merasa itu dari Tuhan, saudara merasa itu untuk saudara, katakan amin. Nah, mulai yang pertama, saudara sudah benar. Yang amin itu umur panjang, tubuh sehat, dan diberkati, utangnya lunas, pekerjaannya diberkati luar biasa, dijauhkan dari sakit, utangnya yang datang lunasin. Mari kita buka. Kalau gitu cepat. Itu baru latihan, ya. Lanjutkan. Daniel 3 ayat 17 sampai ayat 18. Tolong ditampilkan supaya yang nggak bawa Alkitab kita tolong, karena gereja itu suka menolong. Tapi jangan karena sering ditolong saudara tidak bawa Alkitab. Daniel pasal yang ketiga itu 17 dan 18. Kaum bapak dulu yang baca, semua kaum bapak. Ya. Mari kaum bapak, ayat yang ke-17 dan 18. 1, 2, 3 ya. Jika Allah kami dan Dia sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Terus 18 langsung. Tetapi saja tidak, kenapa Tuhan mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan mempunya dewa Tuhan, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan di negara itu. Amin. Sekarang kaum ibu-ibu, ada ibu-ibu baca ayat 17 dan 18 bersama. 1, 2, 3 ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari bara-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak,
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa-dewa dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku berikan. Amin. Kenapa saya suruh baca seperti itu? Karena firman Tuhan katakan berbahagialah mereka yang membaca. Ya. Kadang-kadang kalau kita suruh baca cuma berapa orang suara yang kedengaran. Tapi mulai hari ini gereja kita GBI Sarwastu setiap membaca Alkitab, kalau kita disuruh baca bersama, semua akan membaca dengan suara yang sorak-sorai, dengan suara yang mantap. Amin. Kalau kita memuji Tuhan, saudara nggak usah lagi disuruh memimpin pujian. Mari kita angkat tangan, mari kita menari, mari kita melompat, karena itu sudah kebiasaan kita. Amin. Ya, kita menari, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita datang ke gereja, kita datang ke tempat ini, kita sudah harus memberikan yang terbaik. Bahasa Inggrisnya all out. Artinya apa? Tanya kepada translate. Ya, jadi all out, sungguh-sungguh. Wah, dulu kadang orang takut kalau saya lagi hamil, saya tuh kalau memuji Tuhan menari, melompat, nggak kenal sabar. Ya, saya tetap menari, mempermuliakan nama Tuhan. Luar biasa, karena menyembah Tuhan itu, saya kalau sakit, saya bernyanyi menyembah nama Tuhan, saya mempermuliakan nama Tuhan. Orang karismatik selalu saya ingatkan kepada kita, orang karismatik akan susah sakit lama-lama. Karena apa? Bernyanyi tepuk tangan. Lewat tepuk tangan, otot-otot, urat-urat kita akan baik. Ya kan? Wah, tepuk tangan ya kan, yang cenut-cenut, yang apa, peredaran darahnya akan jadi baik. Apalagi angkat tangan, olahraga angkat tangan, ada kan angkat barbel. Kenapa itu? Capek-capek saudara angkat barbel, di dalam gereja kan mau angkat tangan menyembah nama Tuhan. Karena lihat mengangkat tangan ini, wah, otot-otot, urat saraf semuanya itu dipulihkan. Wah, diberkati, dikendorkan, yang tegang-tegang dikendorkan, yang kendor-kendor dikencengin. Ya kan? Ya, bersukacita, senyum, yang mukanya cemberut, yang sudah mulai panjang-panjang mukanya kembali menjadi bulat. Walaupun ukuran cantik, wajah ideal itu ukurannya yang oval bentuknya, tapi kita jadi bulat-bulat. Kenapa GBI Sarwastu semua mukanya jadi bulat-bulat? Karena senyum, karena tertawa menghadapi masalah. Ya, kalau ada masalah, orang bilang kenapa itu lagi ada masalah? Ya. Kok ketawa? Memang gitu kata firman Allah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, saudara, itu kayaknya orang-orang percaya kepada Tuhan jadi orang-orang aneh di hari-hari ini. Kalau saudara pun masih sama dengan orang lain, saudara belum terpuji imannya. Saudara punya masalah, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Rosi Bulis, tentang ngok dope. Saya saudara dope, kira-kira mau kurang ajar. Suami di sana dope berburu-buru. Katakan Tuhan yang kau buat, kau dahsyat, kau luar biasa. Mulai urusan itu hati, urusanku adalah memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Gula ngompe suatu, apalagi jagal dan peduli. Orang dan menolong sirah. Nah, penting Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Itu sikap anak-anak Tuhan di hari zaman ini, bukan makin memble. Saudara, di hari-hari ini saudara, kalau bukan kita yang membangun diri kita bersama dengan Tuhan, siapa yang membangun saudara? Kalau saudara itu manusia sukanya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tapi kalau saudara adalah orang Tuhan, akan senang melihat orang senang, susah melihat orang susah, sehingga ada waktu untuk mengulurkan tangan. Hari-hari ini saudara harus lebih banyak belajar melakukan yang terbaik. Seperti Daniel pasal 3 yang sudah kita baca ayat 17. Perkataan mereka ini luar biasa. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Ayat 18, tolong ditampilkan. Ayat 18 masih ada. Tetapi seandainya tidak, katakan seandainya
Makanya selalu saya bilang kepada pemimpin pujian, para singer-singer, daripada kalian seperti itu berperang yang nggak tahu mana yang benar, sudah baca Alkitab sungguh-sungguh dengan firman Tuhan di gereja. Banyaklah mendengar pujian penyembahan. Ya, kalau pujian penyembah karena tugasmu adalah pemuji penyembah, mari dengarkanlah pujian penyembahan kepada Tuhan. Supaya engkau bangkit di dalam Tuhan, supaya roh pemuji penyembah di dalam dirimu itu bangkit, supaya engkau tidak harus bertanya mana bunda yang benar, mananya si Bu yang benar ini, kata hamba Tuhan yang sana begini, kata hamba Tuhan yang sini begini. Engkau punya firman dalam hidupmu. Makanya saudara kenal Tuhan, dekat kepada Allah, engkau dapat membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan daripada Tuhan. Kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara kita ini mereka mengenal Tuhan, ketika mereka menghadapi perapian, akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala oleh karena mereka menyembah Allah. Mereka sedang digosipkan, mereka sedang dituduh, mereka sedang disalahpahami. Orang sedang memakai ibadah mereka untuk menjatuhkan mereka, karena sebetulnya mereka tidak menurut suku, menurut keadaan, menurut kebangsaan. Mereka itu tidak pantas menjadi orang penting di negeri itu. Makanya orang-orang di dalam saudara mencari-cari kapan mereka salah, dan tidak didapati kesalahan apapun dalam hidup mereka, kecuali, katakan kecuali dalam ibadahnya, ya, dalam doanya. Sudah dilarang mereka tetap berdoa, ya, mereka tetap menyembah Tuhan. Berapa kali sehari? 3 kali atau 7 kali? Mereka menghadap kepada Tuhan. Mereka intim, mereka kerja bagus, mereka kerja jujur, mereka kerja giat, tidak bermalas-malasan. Semua ini mereka baik-baik. Orang bingung cari kesalahannya. Di mana kegeran kesalahannya? Dan mudah-mudahan orang bingung cari kesalahan kita. Karena apa? Karena kita berjuang untuk hidup benar. Kegagalan yang pernah ada di hari-hari ini, saudara dan saya tidak boleh gagal. Ya, kita harus membangun diri kita dalam kebenaran sampai kita bisa punya komitmen perkataan yang luar biasa seperti saudara kita ini. Mereka dicari kesalahan nggak ada kecuali karena ibadahnya. Kadang-kala saudara beribadah itu salah di mata orang. Jangan pikir kalau kita beribadah kita setia datang kepada Tuhan, kita ini disenangi orang semuanya, belum tentu. Disenangi orang tua kita, belum tentu. Kadang-kala anak-anak muda nih yang sekarang sedang maju, sedang berapi-api ikut Tuhan, jangan saudara harap saudara itu didukung oleh keluargamu terus. Ada saja keluargamu, jangan-jangan orang tuamu, jangan-jangan abangmu, adikmu, ibumu, ya, tulangmu, ya. Siapa lagi? Pacarmu, ya, menghalangi engkau, menghina engkau, ya. Udah bagaimana rupanya gereja ini? Saudara, di hari ini kita mau belajar daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka katakan bahwa sekalipun Tuhan tidak menolong mereka, mereka tidak akan menyembah patung. Karena masalah paling besar, mereka diwajibkan ikut menyembah patung. Tetapi mereka tidak mau, karena mereka tahu bahwa yang patut disembah hanyalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Enggak ada yang lain. Katakan enggak ada yang lain. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Kita perhatikan perkataan yang luar biasa atas jawaban yang sangat berani, yang disertai dengan keyakinan bahwa Allah yang mereka sembah hidup dan berdaulat. Luar biasa pengenalan mereka akan Allah. Sekalipun ada konsekuensi yang akan mereka hadapi. Apa konsekuensinya? Kalau mereka tidak mau meninggalkan penyembahannya kepada Tuhan dan beralih ikut menyembah patung yang sudah dibangun itu, yang sudah dibuat, konsekuensinya mereka harus mati. Makanya diperhadapkan dengan api yang menyala-nyala. Tapi kata mereka, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas
yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara, karena saat itu mereka juga belum tahu. Waktu mereka berkata-kata seperti itu, menjawab perintah raja seperti itu, bukan berarti mereka sudah tahu bahwa mereka ditolong oleh Tuhan. Amin. Mereka bukan karena sudah pasti, oh tadi malam Tuhan sudah datang sama mereka, lalu Tuhan bilang, gak apa-apa, maju saja. Ya, kamu gak usah takut, walaupun kamu dimasukkan ke perapian, kamu pasti ditolong, kamu tidak akan mati. Oh, mungkin sudah datang malaikat atau Tuhan berbicara dengan mereka. Tidak, saudara. Buktinya apa? Mereka katakan seandainya tidak. Seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui. Berarti memang mereka belum tahu apakah Tuhan menolong mereka. Kalaupun Tuhan tidak sanggup, arti bukannya mereka ragu dengan kemampuan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, tapi mereka mau menyatakan kepada raja, seandainya pun kami tidak dilepaskan, ingatlah bahwa kami tidak akan menyembah patung emas yang kau buat. Ini komitmen yang besar, komitmen yang dahsyat yang dialami saudara kita ini. Dan saat itu memang mereka belum tahu apakah Allah akan menolong mereka atau tidak. Tapi dari situasi itu mereka berani berkata, saya pasti ditolong oleh Tuhan. Mati atau hidup, yang penting aku percaya kepada Tuhan. Yang pasti aku tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan keputusan saudara dan saya di hari-hari? Apa yang saudara dan saya sedang hadapi? Apakah saudara menyerah? Apakah saudara ragu-ragu? Katakan Bapak, kalau nggak salah 2 hari yang lalu, Enang Jomri saya bilang, tetaplah bersuka cita. Wah, katakan haleluya. Saudara, karena apa?